Halo Smart Clickers, kita ketemu lagi di smartclick.id, tapi kali ini kita ketemu di segmen Smart Mystery. Nah, Smart Clickers, seperti yang kita tahu, ada salah satu tempat di Jawa Timur, dibilang indah, indah sekali. Banyak juga yang suka datang ke sana, termasuk mungkin Smart Clickers juga pernah datang ke sana, atau karena adanya berita-berita yang belakangan ini memang sering kali kita temui di beberapa sosmed. Kita scroll sosmed, muncul itu lagi, dan beritanya memang tidak bisa disepelekan ya. Betul sekali, Jembatan Cangar. Sudah pernah datang ke sana? Atau penasaran sekali? Oke, kita akan bahas ya sedikit aja tentang Jembatan Cangar yang belakangan ini atau di bulan kemarin memang menjadi pembahasan atau pembicaraan yang sangat luar biasa karena adanya dua korban yang memilih untuk mengakhiri hidupnya di sana. Ada banyak yang berpendapat gitu, jangan-jangan itu bukan kemauan mereka sebagai korban, atau memang mereka, para korban-korban itu datang dari tempat tinggal mereka, sengaja datang ke Jembatan Cangar itu untuk murni benar-benar ingin mengakhiri hidupnya. Atau jangan-jangan mereka datang dari rumah mereka atau dari manapun mereka ke Jembatan Cangar yang menghubungkan kota Batu dan juga Mojokerto itu hanya untuk sekedar healing aja, atau hanya untuk sekedar ingin refresh otak dan pikiran mereka supaya pulang bisa dengan kondisi yang jauh lebih baik. Tapi ternyata ada bisikan-bisikan yang akhirnya mengajak mereka atau bahkan menyuruh mereka untuk terjun lompat dan akhirnya berakhir semua drama kehidupan di dunia ini. Nah, kalau dari sisi pendapat atau mungkin pandangan dari Smart Clicker sendiri, dari dua hal tadi, dari dua opsi tadi, mana sih yang paling relevan atau mana sih yang paling masuk akal menurut Smart Clickers itu? Murni mereka memang berniat untuk mengakhiri hidup mereka, atau adanya bisikan-bisikan gaib itu? Boleh sekali, saya tunggu komentar-komentarnya karena nanti kita akan bisa saling memberikan masukan ya. Oke, Smart Clickers, yang mungkin kalian yang sering sekali untuk bisa datang ke tempat itu atau sering lewat jalur alternatif ini pasti tahu ya bagaimana atau seberapa curamnya lereng di bawah jembatan tersebut. Sayangnya memang sekali lagi beberapa waktu terakhir jembatan ini sering masuk berita bukan karena pariwisatanya, tapi karena insiden bunuh diri alias bundir seperti bulan kemarin yang dalam satu bulan itu sampai terjadi 2 korban seperti yang di awal tadi Ivana juga sempat ceritakan sedikit gitu ya. Nah, secara psikologis teman-teman dan juga Smart Clickers, tempat yang sepi dan jauh dari keramaian yang sering dicari, tapi secara mistis masyarakat sekitar percaya adanya tarikan atau bisikan energi negatif yang sangat kuat di sana. Kembali lagi, ini menurut Smart Clickers dari dua pendapat tadi mana yang lebih masuk akal untuk Smart Clickers ya. Ada satu mitos yang mungkin sangat dipercaya banyak sekali masyarakat di Cangar, jika kalian melewati jembatan itu dilarang keras untuk melamun atau membicarakan hal-hal yang menantang maut. Ya, seyogyanya sih Smart Clickers kalau kita datang dimanapun, kemanapun, apalagi di tempat asing memang perlu sekali untuk kita tetap bisa menghormati dan menghargai tempat itu dimanapun atau siapapun itu gitu ya. Termasuk di Jembatan Cangar ini kita pun tetap disarankan untuk tidak istilahnya menantang, tidak ngomong yang terlalu berlebihan,
tidak berbicara yang seolah-olah menunjukkan kesombongan kita gitu ya. Itu juga banyak sekali yang memberikan saran itu. Jadi memang itu secara psikologis tadi juga kita sudah sedikit bahas ya, karena pikiran kosong itu pintu masuk. Sekali lagi, pikiran kosong itu bisa menjadi pintu masuk. Secara teknis nih Smart Clickers, medannya memang berbahaya, tidak bisa kita sepelekan. Remblong sering terjadi di sana, tidak sekali dua kali, dan banyak yang percaya Smart Clickers, remblong itu bukan sekedar masalah teknis aja, tapi ada tangan-tangan yang menahan laju dari kendaraan atau menutup mata pengemudi. Kalau sudah berbicara atau membahas itu, percaya nggak percaya, ada kejadian, dan mungkin Smart Clickers juga pernah mengalami. Boleh kalau misalnya mau berkomentar di kolom komentarnya ya. Oke, jadi ada sisi psikologisnya, secara teknis juga ada perpaduan antara medan yang ekstrim dan energi sisa dari tragedi-tragedi sebelumnya. Harapan kita sih apapun masalahnya dan siapapun itu yang datang ke sana tidak berkeinginan atau sama sekali tidak ada kepikiran untuk sampai melakukan seperti yang sudah-sudah ya, sampai harus mengakhiri semua kisah di kehidupannya. Tapi benar-benar untuk ke sana itu hanya untuk melewati dan juga menikmati keindahan pariwisatanya. Ya, Smart Clickers bukan sekedar tentang tempatnya, tapi bagaimana tempat itu berinteraksi dengan kondisi mental seseorang. Ini penting sekali untuk saya, untuk Smart Clickers juga bisa memahami. Ada beberapa faktor psikologis yang ada di baliknya. Dan mungkin beberapa dari faktor itu yang paling relate atau relevan dengan case ini adalah copycat suicide atau effect Werther, yaitu fenomena di mana berita atau cerita tentang bundir di suatu lokasi memicu orang lain untuk juga turut melakukan hal yang sama. Terlebih mungkin misalnya mereka juga dalam keadaan masalah yang berat atau yang lain-lain, dan yang punya keinginan yang sama dengan banyaknya pemberitaan atau mungkin dengan adanya berita atau informasi yang diulang-ulang akhirnya berdampak pada situasi di mana seseorang itu juga ada keinginan besar untuk melakukan hal yang sama. Dan kemudian the call of the void, fenomena psikologis di mana pikiran sehat seseorang tiba-tiba membayangkan apa yang terjadi jika mereka melompat saat berada di ketinggian. Jadi Smart Clickers, logikanya adalah pada orang yang kondisi mental stabil, pikiran ini biasanya langsung dibuang. Tapi pada orang yang memiliki beban emosional yang berat atau kurang lebih yang dihadapinya sama dengan para korban-korban sebelumnya, niscaya mereka juga akan bisa melakukan hal yang sama. Oke, Smart Clickers, pastinya masih banyak sekali misteri-misteri yang belum terpecahkan atau kita sendiri tidak cukup untuk bisa memahami dari berbagai sisi. Nantikan episode selanjutnya di Smart Mystery, masih di smartclick.id. Mungkin yang kita sebut sebagai bisikan secara mistis sebenarnya adalah the call of the void. Secara psikologi, sebuah dorongan dari bawah sadar yang bertemu dengan keputusan di tengah sunyinya hutan cangar.